Pembagian kamar. Satu tim putri ekstrakurikuler klub informatika akan berlibur bersama pada akhir pekan. Mereka menginap di sebuah villa 3 kamar. Setiap kamar dapat menampung maksimal 6 orang. Setiap anggota dipersilahkan untuk menuliskan keinginannya dalam menentukan teman sekamar. Tanda plus untuk anggota yang diharapkan jadi teman sekamar. Dan tanda minus untuk anggota yang diharapkan tidak menjadi teman sekamar. Ketua tim sedang berusaha supaya penentuan kamar sesuai dengan keinginan semua anggota. Bantulah ketua tim untuk menentukan kamar sesuai dengan harapan yang ditulis pada kartu berikut ini. Nah, sekarang kita bahas ya teman kece. Pada soal ini kita diminta untuk membantu ketua tim untuk menentukan kamar yang sesuai dengan harapan anggota, kemudian dituliskan pada kartu. Dalam soal ini, kita perlu menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, tanda plus untuk anggota yang diharapkan jadi teman sekamar. Kemudian, tanda minus untuk anggota yang diharapkan tidak menjadi teman sekamar. Dan terdapat 3 kamar untuk dipilih. Untuk bisa memenuhi semua keinginan, kita sebaiknya fokus pada anggota yang diharapkan menginap di kamar yang sama. Fokus pada tanda yang positif. Nah, sekarang kita jawab ya. Langkah pertama, kita bisa buat terlebih dahulu alur algoritma atau logika yang sesuai dengan kondisi tersebut. If atau jika ada ruang kosong, then lalu pindahkan sebuah kartu ke kamar ini. Else, lain, pindahkan sebuah kartu lagi ke kamar ini. Pastikan kartu tersebut berisi nama anggota yang tidak mempunyai tanda minus pada kartu sebelumnya. Dan fail atau gagal jika tidak ada kartu yang sesuai dengan kriteria. Langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah memindahkan semua kartu yang berisi nama anggota dengan tanda plus pada kartu pertama ke ruangan yang sama. Jika tidak ada lagi kartu yang tersisa, maka done atau selesai. Nah, berdasarkan 2 prosedur tersebut, maka pembagian kamar yang dapat memenuhi semua keinginan adalah sebagai berikut. Misalkan kita ingin menentukan penghuni kamar pertama. Pertama, kita ambil kartu milik Alina sebagai penghuni kamar pertama. Di kartu Alina, ia mengisi di tanda plus, artinya ia ingin sekamar dengan Lily. Berarti sekarang kamar pertama berisi Alina dan Lily. Selanjutnya, kita cari jika bisa ada penghuni lain di kamar pertama. Kita harus memilih anggota yang ingin sekamar dengan Alina dan Lily. Jadi, kartu yang dipilih tidak boleh berisi Alina atau Lily di belakang tanda minus, yang artinya anggota ini tidak ingin sekamar dengan Alina ataupun Lily. Berikut kartu para anggota yang tidak sesuai untuk mengisi kamar pertama. Hal ini karena di kartu Emma mengisi Alina di tanda minus, artinya Emma tidak ingin sekamar dengan Alina. Emma tidak mungkin berada di kamar pertama. Kemudian di kartu Lily mengisi Lara di tanda minus, artinya Lily tidak ingin sekamar dengan Lara. Berarti Lara tidak dapat mengisi kamar pertama. Kemudian kartu milik Zoe mengisi tanda plus dengan Mia dan minus dengan Alina. Artinya, Zoe ingin sekamar dengan Mia dan tidak ingin sekamar dengan Alina. Zoe tidak dapat mengisi kamar pertama karena ia tidak ingin sekamar dengan Alina. Tersisa kartu milik Mia. Mia menuliskan tanda plus dengan Emma dan Zoe. Artinya, Mia ingin sekamar dengan Emma dan Zoe. Meskipun tidak ada nama di belakang tanda minus, tapi perhatikan bahwa Mia ingin sekamar dengan Emma dan Zoe. Keduanya tidak ingin sekamar dengan Alina, sehingga Mia juga tidak bisa sekamar dengan Alina dan Lily. Mia dapat memilih kamar sendiri. Jadi kesimpulannya adalah, akibat dari kondisi tersebut, Alina dan Lily menginap di kamar yang sama. Tersisa Emma, Lara, Mia, dan Zoe. Kita perhatikan, urutan kartu selanjutnya adalah Emma. Emma tidak ingin sekamar dengan Alina. Alina pun juga sudah sekamar dengan Lily. Kemudian, kita cek kartu milik Lara. Lara tidak ingin sekamar dengan Emma. Artinya, Lara dan Emma tidak mungkin satu kamar. Kemudian, kita cek lagi kartu milik Mia. Mia ingin sekamar dengan Emma dan Zoe. Pada kondisi sebelumnya, Lara tidak ingin sekamar dengan Emma. Akibatnya, Mia tidak mungkin sekamar dengan Lara. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil akibat dari kondisi tersebut adalah
Lara harus menginap sendiri sedangkan Mia, Emma, dan Zoe menginap di kamar yang sama. Jadi, kamar orang-orang yang sesuai dengan harapan yang ditulis pada kartu adalah kamar pertama akan ditempati Alina dan Lily, kamar kedua akan ditempati Mia, Emma, dan Zoe, dan kamar ketiga akan ditempati Lara. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah pilihan jawaban B. Nah, soal ini merupakan tipe soal berpikir komputasional, menggunakan konsep proses penentuan algoritma. Untuk menjamin semua anggota dipenuhi keinginannya, ketua tim harus mencari cara membagi kamar yang sesuai dengan keinginan. Bagaimana mencari solusinya? Cara sederhana adalah dengan melihat keinginan setiap anggota, satu demi satu, dan melihat apakah keinginan sudah tercapai. Tetapi, karena kemungkinannya sangat banyak, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Cara yang lebih efisien untuk menemukan solusi adalah mempertimbangkan terlebih dahulu syarat yang dapat membuat tiap kondisi senang. Kendala dalam memecahkan masalah pembagian kamar untuk memenuhi keinginan supaya tiap anggota senang cukup terkenal di bidang informatika. Kendala serupa juga dapat muncul ketika banyak pesawat harus dijadwalkan untuk menggunakan landasan pendaratan bandara atau ketika banyak pesawat harus dijadwalkan untuk lepas landas. Pemecahan masalah seperti ini dapat diselesaikan menggunakan algoritma yang efisien dengan sistem komputer. Nah, gimana teman kece? Sudah paham? Sekarang teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Yuk latihan soal yang dapat melatih kamu untuk berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Teman kece bisa menemukan banyak soal yang mengasah berpikir komputasional kalian di website kejarcita.id atau bisa juga download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.